من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mas, udah cukup. Masya Allah, Bib, ente kemana aja, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatin ra'fatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram khususan ila muallifi hadal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Sittatu asya'a.
as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa massul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wal lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani wa qiraatul qur'ani titik wa yahrumu alal junubi dan diharamkan kepada orang yang sedang junub sittatu asya'a 6 perkara. 1 as-sholatu salat, 2 wat-tawafu tawaf, 3 wa massul mushafi menyentuh mushaf, 4 wa hamluhu dan membawa mushaf. Walubsu fil masjidi yang kelima berdiam diri di dalam masjid. Ulang, berdiam diri di masjid, bukan di dalam, di masjid. 6 wa qiraatul qur'ani membaca Al-Qur'an. Nah, kalau kemarin orang yang batal wudhu diharamkan melakukan 4 hal: sholat, tawaf, nyentuh Quran, bawa Quran. Nah, buat yang junub ada tambahan 5 dan 6-nya. Orang yang junub ini lebih berat dibandingkan orang yang batal wudhunya. Orang dalam keadaan suci kalau batal wudhu tinggal ngulang wudhu. Tapi orang junub jangankan ibadahnya, wudhunya aja kagak sah. Karena orang yang dalam keadaan janabat, dalam keadaan berjunub diwajibkan mandi hadas besar. Orang kalau udah hadas besar otomatis ngelewatin hadas kecil. Tapi orang yang hadas kecil belum tentu hadas besar. Begitupun orang yang junub, wudhunya boleh-boleh aja. Tapi buat apaan kalau dia belum mandi besar? Nah, orang yang dalam keadaan junub belum mandi besar, maka dia diharamkan melakukan 6 hal. Yang pertama, sholat. Seperti yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang tanpa dalam keadaan suci. Nah, suci di sini yang dimaksud bukan hadas kecil doang, tapi juga hadas besar. Jadi Allah nggak terima tuh sholatnya orang yang lagi junub tapi belum mandi besar. Allah nggak terima. Ada tapinya. Qala Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, kalau orang dalam keadaan junub tidak menemukan air dan tidak ada tanah debu untuk tayamum, dia boleh sholat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat. Tapi ketika nanti ketemu air, maka dia wajib mandi lalu mengulangi sholatnya. Contoh, sepasang suami istri malamnya habis berhubungan,
Apalagi cuaca kayak gini. Ya, habis suami istri nih lagi dingin-dingin, akhirnya malam berhubungan. Bangun tidur tidak menemukan air untuk mandi besar, sedangkan waktu subuh udah masuk. Ditungguin sama dia, keran dinyalain kagak keluar airnya, dibenerin kagak keluar airnya, di sekitar rumah orang belum pada bangun, kagak bisa numpang mandi, kesusahan, kagak ada air, kagak ada juga debu buat tayamum misal. Sedangkan waktu subuh udah mau habis, nggak apa-apa sholat aja dengan catatan lihurmatil waktu doang, menghormati telah datangnya, telah masuknya waktu subuh. Tapi tiba-tiba jam 6 pagi keluar air, mandi besar, qadha sholat subuhnya. Ingat, qaul masyhur jumhur ulama mengatakan untuk mengqadha sholat tidak ditentukan waktunya. Misal sholat johor kelewat, diqadha di waktu maghrib nggak masalah, tapi afdolnya sesuai dengan waktunya. Nah, kasus yang tadi sholat subuhnya udah kelewat nih, mandi besar terus sholat subuh 6:30, nggak masalah, boleh aja menurut Imam An-Nawawi. Tapi jadi permasalahan, kalau sholatnya li hurmatil wakti, apakah boleh baca Fatihah di dalam sholat dalam keadaan junub? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh, silahkan, meskipun dalam keadaan junub tetap harus baca Fatihah, karena Fatihah itu merupakan rukun sholat, nggak boleh ditinggalin. Tapi pendapat yang kedua, nggak perlu baca Fatihah, ganti aja dengan zikir-zikir yang lain, karena berzikir tidak harus dalam keadaan bebas dari junub. Tuh ya, jadi jelas nih sampai sini. Orang junub dengan orang yang batal wudhu beda. Kalau lagi sholat batal wudhu, ulang wudhunya, ulang sholatnya, kelar. Tapi orang junub nggak bisa begitu, dia kudu mandi dulu, mandi besar. Kalau udah mandi besar baru diperbolehkan sholat. Itu satu. Yang kedua, at-tawafu, tawaf. Ingat, at-tawafu bimanzilati sholah. Tawaf itu sederajat dengan sholat. Jadi nggak boleh tawaf dalam keadaan kotor. Makanya udah dijelasin bedanya tawaf sama sholat cuman satu. Sholat kagak boleh ngomong, tawaf boleh sambil ngomong dengan catatan ngomongin hal-hal yang baik. Boleh. Nah, untuk dalam keadaan janabah dia tidak boleh tawaf. Dia harus dalam keadaan suci. Apalagi ini tawaf di dalam masjid. Ntar ada tuh yang kelima, lubsu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan junub, itu haram. Ini orang lagi junub berani-beraninya masuk ke dalam Masjidil Haram. Oh, luar biasa itu. Dalam keadaan junub berani masuk ke Masjidil Haram. Masjid yang biasa aja kagak boleh, apalagi Masjidil Haram. Nggak boleh tawaf dalam keadaan belum mandi besar. Dia kudu mandi dulu baru boleh tawaf. Yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf. Jadi kemarin orang yang batal wudhunya aja kagak boleh nyentuh mushaf, ini lagi dalam keadaan janabah nyentuh mushaf, itu luar biasa, nggak boleh. Tapi di sini lihat di syarahnya tuh 1, 2, 3, 3 dari bawah. Kalau di kitab nih ya, cetakan yang ini. Qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, idza katabal junubu, apabila orang yang berjunub menulis, awil muhdisu, atau yang sedang hadas menulis mushafan, satu mushaf, in kana yahmilul waraqata wa yamussuha halal kitabati fahuwa haramun. Kalau orang dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas kecil, dia menulis satu catatan mushaf dan dia menyentuh mushaf tersebut,
fahuwa haramun, maka hukumnya haram. Saya dalam keadaan junub, ada Quran, saya nulis nih, nyalin tulisannya, nulis Al-Fatihah. Ketika saya nulis dan kertasnya kesentuh sama saya, itu haram. Tapi orang junub tetap boleh menulis ayat Al-Quran, menulis mushaf dengan catatan mushafnya kertasnya kagak kesentuh. Bisa nggak tuh? Jadi ini mushaf nulisnya begini, kagak boleh kesentuh begini. Kalau kesentuh haram, tapi kalau kagak kesentuh boleh. Karena yang diharamkan adalah masul mushafi, menyentuh mushafnya. Kalau kagak kesentuh nggak apa-apa, begitu. Dan yang keempat nih nyambungnya, wahamluhu, begitupun juga membawa mushaf. Kayak kemarin orang batal wudhu, kalau dia nyentuhnya kagak langsung, itu boleh. Jadi ada tumpukan-tumpukan Al-Quran nih, mushaf, kemudian ada kitab-kitab, ada buku tulis, dipegang nih bawahnya, itu nggak masalah. Tapi kalau yang disentuh mushafnya itu haram. Dalam keadaan junub apalagi nggak boleh. Kenapa membawanya itu nggak boleh? Li'annahu a'dhamu minal massi. Karena membawa itu lebih ngena dibandingkan menyentuh. Kan bawa lebih kena, nyentuh gini doang. Nyentuhnya aja haram, apalagi bawanya. Berarti hamluhu a'zom, membawa itu lebih berat hukumannya, keharamannya dibandingkan menyentuh. Ini nyentuh doang, tapi ini bawa itu lebih parah, nggak boleh, nggak boleh. Kata Imam An-Nawawi, sawaun hamluhu bighilafihi, sekalipun membawa mushafnya itu menggunakan bungkusan yang kita kemarin ceritain tuh, Quran ada kotaknya. Nah, nyentuh kotaknya doang, ngebawa kotaknya aja nggak boleh. Dia kudu ada tempat lainnya, ada tatakan lainnya. Nah, kalau bawa tatakannya, yang disentuh tatakannya, jangan Qurannya apalagi mushafnya, itu masih nggak apa-apa. Sarung tangan pun itu bukan hail, dia bukan penghalang. Ya, jadi membawa bahasanya. Membawa itu berarti kan menggunakan tangan, langsung begini, sekalipun menggunakan sarung tangan. Kalau emang pengen apik, ya pakai sarung tangan beserta tatakannya. Kalau pengen apik, tidak ada penjelasan tangan ini ada penghalangnya, nggak ada. Atau model, misal, meskipun ini kurang adab, misal ini Quran, bawa begini, tuh. Bawa begini pun gak boleh begininya, harus begini. Ini lihurmatil Quran ya, buat menghormati Quran ya, maksudnya gitu. Jadi saking sucinya Al-Quran disentuh sama orang yang dalam keadaan janabah, itu benar-benar gak boleh. Kan kalau kita serampangan ya mohon maaf, kita kan serampangan, nggak punya wudhu, seenaknya mindahin Al-Quran. Jangankan Quran, kita pun kalau tidak berwudu itu kurang adab doang. Boleh tapi kurang adab. Tuh, apalagi ini Al-Quran. Kemarin tuh udah dijelasin, ada ulama lewat aja kita kudu berdiri. Apalagi mushaf, nggak boleh tuh kita bawanya sambil ngesot, nggak boleh. Kudu diri. Makanya pernah diajarin deh, kalau Quran abis baca cium gitu ya, cium begini, kadang ada yang begini. Nah emang begitu adabnya. Kita nggak bicara bid'ahnya, kita bicara adabnya. Adabnya emang begitu. Terus apa lagi nih? Faidah di halaman selanjutnya nih. Ini buat apa namanya, menambah khazanah pengetahuan. Qala Nawawi, itu yang faidah dalam kurung.
Fitibyani, Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya menjelaskan, la yumna'ul kafiru min sima'il Qur'ani. Orang kafir tidak boleh dilarang untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Bahasanya nggak boleh dilarang mendengarkan, bukan membawa, bukan menyentuh. Orang kafir boleh-boleh aja diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Alasannya apa? Liqaulihi azza wa jalla, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina istijaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. Apabila seseorang dari golongan musyrik istijaraka, meminta perlindunganmu, fa'ajirhu, maka lindungilah orang musyrik tersebut, hatta yasma'a kalamallahi, hingga ia bisa mendengarkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tapinya, wa yumna'u min masil mushafi, tetapi orang kafir dilarang menyentuh mushaf. Jadi dilarang kalau nyentuh, apalagi bawanya. Tapi kalau diperdengarkan ayat suci Al-Quran, boleh-boleh aja gitu, dengan harapan dia tertarik mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, bisa masuk Islam. Makanya kalau ada orang musyrik minta perlindungan sama kita, lindungin, tolongin aja, nggak apa-apa. Kita nggak bicara orang kafir itu ada 3 golongan ya, orang kafir zimmi, mustanafa, atau harbi, atau yang zindik segala macam. Kita nggak bicara itu, kita bicara secara umumnya. Ada orang musyrik minta perlindungan sama kita, lindungin. Tunjukin bahwa Islam itu benar-benar indah, benar-benar penuh kasih sayang, biar dia tertarik masuk agama Islam. Wa hal yajuzu ta'limuhul Quran, apakah orang-orang musyrik itu boleh mempelajari Al-Quran? Qala ashabuna, menurut pendapat ashabnya Imam An-Nawawi, in kana lam yurja islamahu lam yajuz ta'limuhu, apabila tidak bisa diharapkan dia buat masuk Islam, maka dia tidak boleh mempelajari Al-Quran. Tapi wa in rujia islamuhu fafihi wajhani, kalau kita ngajarin Al-Quran ke orang musyrik tapi bisa diharapkan biar nih orang masuk Islam, maka ada 2 pendapat. Yang pertama, ya juzu rojaan li islamihi, mudah-mudahan kita punya harapan tuh orang yang kita ajarin Al-Quran bisa masuk Islam. Wasani la ya juzu, yang kedua tidak boleh, kama la ya juzu bai'al mushafi minhu, sebagaimana diharamkannya orang Islam memperjualbelikan Al-Quran kepada orang kafir. Jadi orang Islam nggak boleh nih jual beli Al-Quran ke orang kafir. Bagaimana kalau misalnya ngasih? Nggak boleh. Bagaimana kalau misalnya ngewakafin? Nggak boleh, kalau tidak bisa diharapkan keislamannya. Ini kayaknya orang kalau misalnya gua kasih Al-Quran, dia kagak bakal mau beriman dah, kagak bakal mau masuk Islam dah, jangan kasih. Mau ngapain? Kenapa? Karena kalau Al-Quran cuma jadi pajangan, buat apa? Mendingan taruh di dalam masjid, ada orang yang baca, atau diwakafin, dikasihin kepada fukoro, kepada masakin, kepada pesantren. Lebih bisa diharapkan manfaatnya dibandingkan dikasihin ke orang kafir. Tapi kalau misalnya sekira-kiranya, nih gue udah kenal lama nih sama temen gue yang kafir, kayaknya kelihatannya ada gelagat pengen masuk Islam, ajarin Al-Quran, kasih Al-Quran, nggak apa-apa yang kayak gitu. Banyak orang yang mempelajari Al-Quran tapi sampai akhir hayatnya kagak masuk Islam. Kan banyak orang-orang orientalis buktinya. Dia mempelajari berbagai macam agama, Al-Quran dipelajari, Injil dipelajari, kitab orang Hindu, Buddha dipelajari semuanya, tapi kagak masuk Islam. Saya lagi kuliah baca bukunya Karen Armstrong, judulnya itu apa namanya,
bukan perbandingan agama. Saya lupa banget judulnya. Karen Armstrong tuh karyanya tuh. Jadi dia itu tadinya seorang, kalau cewek jadi kerja di gereja apa ada namanya? Bukan pastor, biarawati. Tadinya biarawati. Dia pergi ke Prancis, tidak menemukan kebenaran tentang Injil. Akhirnya dia keliling dunia mempelajari semua agama termasuk Al-Quran. Dia sampai menyatakan dalam bukunya tuh Sejarah Tuhan, nama judulnya. Judul bukunya Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong. Dia menyatakan Tuhannya Musa, Isa dan Muhammad itu berbeda. Berarti kan dia mempelajari Islam tuh. Kenapa? Karena bagi dia Tuhannya Musa adalah Elah, Yahweh. Tapi Tuhannya Isa adalah Allah. Tuhannya Muhammad adalah Allah. Makanya kalau Nabi Musa ketika bersyahadat la ilaha illallah dalam bahasa Ibrani menurut Karen Armstrong adalah ale masabahtani. Tiada Tuhan selain Allah, artinya gitu. Tapi Isa dalam Injilnya beda lagi. Tuhannya Isa adalah Allah. Berarti menurut Karen Armstrong antara Yahweh, Allah dan Allah adalah tiga Tuhan yang berbeda dalam satu agama, yaitu Islam. Sampai akhir hayatnya sebegitu dalamnya mempelajari Islam, kagak masuk Islam. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi ada orang kagak pernah belajar Al-Quran, sekali dengar Al-Quran masuk Islam. Siapa? Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab tahu Nabi Muhammad itu ngajarin Al-Quran, tapi kagak pernah mau denger. Dia tahu adeknya lagi belajar Al-Quran, didatengin ke rumahnya, pas banget lagi baca Al-Quran tuh adeknya, Umar bin Khattab langsung masuk Islam. Singkat cerita ya, singkat cerita kan gitu. Gara-gara denger ayat suci yang dibacakan oleh adeknya sendiri, Umar bin Khattab masuk Islam. Ada yang kayak gitu. Tuh, kita kalau bicara hidayah, Allahu a'lam dah, dimanapun, kapanpun, dari siapapun. Nah, kalau punya teman sekiranya bisa diharapkan untuk masuk Islam, ajarin Al-Quran, pelan-pelan obrolin, silahkan. Tapi kalau misalnya punya teman yang kafir, sengke, jangan dah, apalagi ngajak debat mulu, udah nggak usah, hindarin aja yang kayak gitu, hindarin aja. Itu yang keempat, mengenai hamluhu, membawa Al-Quran. Ada faedah, ada tambahan dari Imam An-Nawawi. Yang kelima, al-lubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Jadi orang dalam keadaan junub itu nggak boleh berdiam diri dalam masjid. Mana dalilnya? Dalilnya tuh ada dalam syarah. Qala ta'ala la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan pernah sekali-kali kalian sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sebelum kalian tahu apa yang kalian baca dalam sholat. Wala junuban, dan jangan sekali-kali kalian sholat dalam keadaan junub, illa abiri sabilin hatta tagtasilu, sekalipun melewati masjid sebelum kalian mandi besar. Jadi ada dua poinnya nih. Orang lagi mabuk kagak boleh sholat, orang lagi junub kagak boleh juga sholat. Jangankan sholat, lewat masjidnya aja kagak boleh. Ini salah satu ayat kalau dalam kitab tafsir Sawi ya, bukan Jalalain, dalam tafsir Sawi, syarah dari tafsir Jalalain, ayat la taqrabus shalah wa antum sukara ini salah satu ayat yang wasilahnya protes dari Sayyiduna Umar ibn Khattab. Jadi Umar bin Khattab kan masa jahiliyahnya mabuk nih, masa jahiliyah. Nah, Allah kan mengharamkan mabuk itu kan berangsur-angsur ya, pelan-pelan. Jadi boleh
minum minuman keras, tapi jangan banyak-banyak. Nah, satu kejadian lagi sholat, banyak sahabat dalam keadaan mabuk. Ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa sahabat sholat dalam keadaan mabuk. Selesai sholat, Umar bin Khattab protes sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ini bagaimana ceritanya nih? Orang lagi ruku dia sujud, orang sujud dia itidal. Ya orang mabuk bagaimana sih? Kagak sinkron gitu. Orang disuruh baca Fatihah dia malah baca apaan? Kagak nyambung." Nah, karena protesnya Umar bin Khattab kepada Rasulullah, Allah turunin ayat ini, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan pernah sholat kalau dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena apa yang diomongin sama apa yang diperbuat itu nggak sinkron. Dan orang lagi dalam keadaan junub kagak boleh juga sholat dan juga melewati masjid. Ngelewatin masjidnya aja nggak boleh, apalagi sholatnya nggak boleh itu. Sebelum dia mandi besar. Kalau kita dalam ilmu nahwu aja deh, nggak perlu ke balaghah. Ini kan wawunya wawu atifah. Wala junuban, ada lamnya lam ditaukid. Dalam keadaan junub aja bener-bener kagak boleh nih ngelewatin masjid. Di atofinnya kepada orang yang lagi mabuk, berarti orang lagi junub selevel sama orang yang lagi mabuk, sama-sama kagak boleh sholat, sama-sama kagak boleh berdiam diri di masjid, nggak boleh. Jadi orang mabuk nggak boleh tuh diam di dalam masjid. Nauzubillahi min zalik, apalagi mabuk di depan masjid. Nauzubillah, apalagi di dalam masjid, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Naam yajuzu lubsuhu fihi lidoruratin, tetapi orang yang lagi dalam keadaan junub boleh berdiam diri di masjid dalam keadaan dorurah. Seperti apa? Li khaufin min asasin, takut ama patroli. Asas itu asasin kalau dalam bahasa Eropa tuh pembunuh ya, asasin, tahu? Nah, asasin itu bahasa Arab, artinya polisi patrol. Kalau kita Satpol PP. Jadi di Arab itu suka ada polisi yang patroli keliling tiap malam. Ada tuh yang kayak gitu, namanya asas. Nah, kalau dalam keadaan darurat pengen ngumpet dari asas, dari Satpol PP boleh. Misal lagi dalam keadaan junub, saya dagang martabak, khawatir saya ditangkap sama Satpol PP dalam keadaan PPKM, saya ngumpet ke dalam masjid, itu boleh. Tapi kalau misalnya Satpol PP-nya udah lewat, udah aman, buru-buru keluar dari masjid gitu. Lagi ngapain sih dagang dalam keadaan junub, ya kan? Nah, misal aja tuh dalam keadaan junub, takut ketangkep sama Satpol PP, ngumpet di dalam masjid, boleh kalau darurat. Atau misal tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba banjir, tiba-tiba ada kebakaran, dalam keadaan junub, belum mandi besar di malam-malam, ngungsi ke masjid, boleh dalam darurat. Tapi kalau misalnya pemerintah setempat udah nyediain tenda, nyediain tempat yang lain selain masjid, buru-buru pindah. Kalau nggak mau pindah dari masjid, mandi besar di masjid, boleh aja ya. Jadi boleh berdiam diri di dalam masjid li darurah. Wa minal masjidi, adapun bagian masjid yang dimaksud adalah sathuhu, termasuk gentengnya. Oh, saya enggak diam di dalam masjid, tapi nangkring di atas genteng masjid, tetap aja enggak boleh. Karena genteng masjid masih dalam bagian masjid. Tapi masjidnya enggak digenteng, diplur. Bukan diplur, apa namanya? Di dak. Saya diamnya di atas dak masjid, sama aja enggak boleh. Dalam keadaan junub. Saya enggak di masjid, saya di menara masjid. Menaranya 10 meter dari masjid. Tapi ingat, warah batuhu, termasuk terasnya masjid, enggak boleh.
Saya nggak di masjid, saya di menara masjid. Masjidnya kan, menaranya kan ada di teras masjid, tetap nggak boleh. Tuh teras masjid tuh kayak di situ, nggak boleh. Nih teras masjid kayak ini, tetap nggak boleh, nggak boleh. Lubsu, nggak boleh. Ada masjid, sampingnya aula, disebutnya doang aula. Tapi secara fungsi bisa dipakai sholat, nggak boleh berdiam diri di situ. Paham maksudnya? Masjid punya aula di sampingnya, itu masih bagian dari masjid. Namanya doang aula. Lagi sholat Jumat mah dipakai buat sholat Jumat. Lagi sholat Id dipakai buat sholat Id. Lagi taraweh dipakai buat sholat taraweh. Berarti dia masih bagian masjid. Gentengnya, terasnya, warausanuhu, jendelanya. Saya nggak masuk masjid, saya nangkring di jendela, nggak boleh, karena itu masih bagian dari masjid. Wajidaruhu, dindingnya, jidar, dinding masjid. Saya kagak masuk masjid, nemplok doang di temboknya, kagak boleh, karena itu masih bagian dari masjid. Sampai sarodibu tahta ardihi, bangunan yang ada di bawah masjid. Sarodib tahta ardihi. Jadi kalau misalnya masjid punya basement ya namanya, kalau yang di kolong itu punya basement, tetap nggak boleh masuk situ, karena itu masih bagian dari masjid bawahnya. Jadi kalau bangunan itu satu bangunan, kiri kanan atas bawah itu masih bagian dari sebuah bangunan. Begitupun masjid, sekalipun basementnya dipakai buat parkir, itu masih bagian dari masjid. Orang dalam keadaan junub tidak boleh berdiam diri di situ. Tuh yang kelima, terakhir, qiraatul Qur'ani. Ini lebih aneh lagi nih. Nyentuh kagak boleh, bawa kagak boleh, baca pun tidak boleh. Oh, saya baca Quran gak nyentuh, gak megang. Ini Quran saya baca dalam keadaan junub, kagak boleh, nggak boleh. Quran nggak saya sentuh, nggak saya pegang, nggak saya bawa, baca aja begini, tetap nggak boleh, nggak boleh. Bahasanya gimana itu dalam Al-Quran? La yamassuhu ilal mutahharun, nggak boleh nyentuh kecuali dalam keadaan suci. Kalau nyentuhnya aja kagak boleh, bawanya kagak boleh, bacanya kagak boleh. Wala yajuzu dukhulul masjid. Oh, udah tuh. Jadi baca nggak boleh. Bagaimana kalau misalnya dalam keadaan junub ngapalin Al-Quran tanpa menyentuh, tanpa membawa, tanpa melihat, ngapalin aja begini? Di sini sih khilafan, beda pendapat ulama. Ada yang bilang boleh-boleh aja, tapi bukan dengan tujuan untuk membaca, tapi untuk menghafal. Bagaimana kalau misalnya zikir, wirid dalam keadaan junub, tapi zikirnya ayat-ayat Al-Quran seperti inna fatahna laka fatham mubina, dijadiin wiridan? Khilafan, beda pendapat, katanya boleh-boleh aja, karena itu masuknya dengan niatan zikir, niatnya zikir, bukan baca Al-Quran. Tapi kalau niatnya dia baca Al-Quran, haram. Sekalipun menghafal, niatnya pengen baca Al-Quran, haram. Tapi ngehafal, cuman benar-benar ngehafal doang, boleh. Kalau zikir dijadiin zikir doang, boleh. Sekalipun zikirnya ayat suci Al-Quran. Tuh. Apalagi yang dibolehin? Baik, terjemah bacanya. Terjemahan. Ayatnya nggak ada nih. Oh, itu ketemunya di tafsir Jalalain. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti punya ijtihad gini. Kalau terjemah tulisan huruf terjemahan lebih banyak dibandingkan huruf Al-Quran, itu boleh. Misalkan huruf Al-Quran, misal ada 1 juta huruf, misal terjemahannya ada 1.000.002, lebih banyak 2 huruf doang, boleh. Imam Suyuti bilang kayak begitu, boleh. Karena pada hakikatnya yang dipegang itu bukan Qur'annya, katanya nih, tapi terjemahannya.
itu boleh. Tapi Imam Asy-Syafi'i bilang kalau Al-Quran ada Arabnya, ada Latinnya, ada artinya, maka lebih afdol Arabnya, lebih harus diutamain menghormati Al-Quran Arabnya dibanding Latinnya ataupun artinya. Tapi dalam belajar dan mengajar Al-Quran haram, kata Imam Syafi'i, ngajarin Al-Quran pakai huruf Latin. Paham? Ngajarin Al-Quran kagak pakai bahasa Arabnya nih, tulisan Arabnya, itu haram. Dia ngajarinnya pakai Latin, itu haram. Kenapa? Karena bagi Imam Asy-Syafi'i, kalau ngajarin Al-Quran menggunakan huruf Latin itu tidak mengandung unsur fasohah. Orang yang kita ajarin kagak bakal fasih, kita yang belajar juga kagak bakal fasih. Karena gho dalam bahasa Arab dengan bahasa Latin itu beda. GHA itu gho, ghairil magdu dibaca pakai Latin gairil magdu. Paham maksudnya? Nah itu nggak boleh, haram. Tapi kalau misalnya masalah terjemahan, selama hurufnya lebih banyak dibandingkan huruf Al-Quran, boleh. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada juga penjelasannya dalam kitab Al-Itqan, karya Imam As-Suyuti. Nah, udah? Ini sebenarnya ada yang kelewat nih tadi, masalah masuk ke dalam masjid. Sedikit aja, sedikit tambahan. Boleh nggak orang kafir itu masuk masjid dalam keadaan janabah? Jumhur ulama mengatakan boleh orang kafir masuk ke dalam masjid dalam keadaan janabah karena dia tidak terikat dengan hukum syariat Islam. Ada tapinya. Orang kafir masuk masjid harus dengan izin muslim. Enggak dijelasin muslimnya ini harus berilmu atau enggak. Jadi kalau ada orang kafir pengen masuk masjid, kata si muslim, ya udah boleh masuk, boleh. Tapi kalau kata orang muslim nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Jadi kafir bisa masuk masjid atas izin seorang muslim. Atas izin seorang muslim. Itu aja tambahannya. Tadi kelewat sedikit. Illa biizni muslimin baligin, kecuali dapat izin dari seorang muslim yang udah balik. Ma'al hajati, dan harus ada hajatnya. Kenapa tuh orang kafir mau masuk masjid gitu? Jadi harus ada hajat. Nggak boleh saya pengen tiduran rebahan di dalam masjid, kata si kafir, nggak boleh kayak gitu. Kudu ada hajat. Hajatnya pengen ikut taklim kah, pengen ngedengerin ayat suci Al-Quran kah, pengen tahu gerakan sholat kah, itu boleh-boleh aja selama dengan atas izin orang muslim. Dah, cukup ya? Yes. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal man kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbiru dabbir wa ya muyassiru yassir wa ya musahhir
sahilu sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hawaijana wasaddid duyunana wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim masyru'atana wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kulla syai'in a'taitana ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan kasiran wa rizqan mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya kafi ya mugni ya fattah ya razak, ya kafi ya mugni ya fattah ya razak, ya kafi ya mugni ya fattah ya razak, ya kafi ya mugni ya fattah ya razak. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.